Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan acara kesayangan kita hari ini, ngobrol bareng bersama Mas Yudi. Sahabat masyarakatan, dimanapun Anda dapat menangkap siaran ini, sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kita sehat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa yang sekarang sedang ramai dibicarakan adalah LGBT. Apa itu LGBT? Adalah akronim daripada lesbian, gay, bisex, dan transgender. Masalah ini sudah lama sekali bicara dan ini menjadi penyakit masyarakat atau penyakit sosial ataupun disorientasi seksual seseorang. Namun demikian, pasang surut perkembangan LGBT ini kelihatannya makin hari makin berkembang dan sekarang semakin ramai mewarnai media kita. Yang terakhir sekali kita bisa mengikuti berita bahwa Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengibarkan bendera negaranya dan di bawahnya ada bendera pelangi yang merupakan simbol daripada LGBT, sehingga timbul protes dan banyak hal yang tidak menyukai dengan hak kejadian itu. Berita berikutnya adalah podcastingnya Deddy Corbuzier sebagai seorang YouTubers yang terkenal ketika mewawancarai Rachel Mahardika, seorang penggiat dan pelaku LGBT bersama pasangan seksnya orang Jerman ya. Ini akibat daripada podcasting ini katanya followernya Deddy Corbuzier telah merosot turun puluhan ribu. Setelah itu muncul lagi berita, namun itu berita hoax. Ya, ini adanya Rachel Mahardika berfoto bersama dengan Menteri Agama. Tapi ternyata setelah dicek itu adalah berita yang menyesatkan. Saudara sekalian, para sahabat masyarakatan, saya tidak akan berbicara LGBT secara luas di masyarakat ya, karena perkembangan dari LGBT sekarang ini adalah bagaimana mereka telah melakukan pernikahan sejenis. Bukan saja hubungan sejenis, tapi pernikahan sejenis. Ketika negara melarang pernikahan sejenis, mereka mengatakan bagi pihak yang mendukung seakan-akan kita melanggar hak asasi manusia. Di negara kita, pernikahan sejenis itu bukan merupakan hak asasi manusia. Karena berdasarkan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa rakyat bangsa Indonesia negara berhak melindungi hak masyarakat untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah itu dijamin di undang-undang. Namun demikian, ketika seseorang menikah sejenis, mereka bisa membentuk keluarga, ya. Mereka melakukan pernikahan sejenis, namun tujuan itu bukan untuk melanjutkan keturunan, sehingga itu bukan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Pernikahan sejenis di negara kita masih dilarang. Bagaimana dengan LGBT di lembaga pemasyarakatan? Sahabat masyarakatan, fenomena LGBT di lembaga pemasyarakatan jelas pasti ada, namun pasang surutnya sangat tergantung ya, karena sampai hari ini
kita juga pemasyarakatan belum punya data berapa persen warga binaannya yang terlibat dalam kegiatan LGBT. LGBT di lapas itu lebih kepada perbuatan lesbian yang dilakukan oleh mereka para warga binaan pemasyarakatan di lapas wanita maupun di blok-blok wanita yang berada di lapas pria, maupun perbuatan homoseks yang dilakukan oleh narapidana di lapas-lapas dewasa, mungkin juga terjadi di lapas-lapas pemuda dan anak. Namun demikian, secara umum kita belum bisa mendapatkan data, namun kondisi LGBT di dalam lapas itu sungguh terjadi. Kita tidak bisa pungkiri itu terjadi. Saya sendiri sebagai praktisi pemasyarakatan yang bekerja sejak tahun 1977, tentu pernah saja melihat ya, gejala-gejala maupun perbuatan hubungan seks sejenis yang dilakukan oleh narapidana. Mengapa LGBT bisa hidup dan berada di lapas ya? Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong. Yang pertama adalah mereka hidup dalam satu kelompok yang tingkat intensitasnya atau interaksinya itu sangat tinggi. Lebih-lebih di dalam hunian yang terbatas, lalu penghuninya banyak, semua sejenis, maka kemungkinan mereka akan terjadi hubungan seks sejenis itu bisa saja terjadi. Mereka yang tidur di dalam blok yang sempit, maka sentuhan-sentuhan yang terjadi di antara mereka akan bisa menjadi faktor pemicu timbulnya perbuatan-perbuatan seks menyimpang tersebut. Yang faktor kedua adalah mereka adalah para dewasa, laki-laki dewasa maupun pria yang sudah akil balik, di mana libido maupun dorongan seksualnya tinggi. Mereka tidak dalam jangka waktu yang cukup lama mereka tidak tersalur, sehingga hasrat dorongan biologisnya tidak dapat tersalur dengan baik, sehingga mereka akan mencari jalan keluar masing-masing. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan jalan terbaik bagi seorang pria yang dorongan seksnya tinggi, yakni melalui mimpi. Namun demikian hal itu tidak cukup bagi mereka, sehingga mereka melakukan hubungan sejenis yang mereka lakukan pada saat-saat tertentu. Sahabat masyarakatan, faktor yang ketiga adalah selain mereka interaksinya cukup padat dan dekat, intensitasnya tinggi, berkumpul oleh orang sejenis dalam waktu yang cukup lama, baik di kamar maupun di luar dalam pergaulannya hanya bertemu dengan dia dan dia saja, sehingga mereka akan saling memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan penyaluran hasrat biologisnya dengan cara-cara yang menyimpang. Yang faktor ketiga adalah dengan adanya kemungkinan adanya handphone yang mereka miliki, sehingga ketika dia memiliki handphone maka dia akan bisa mengakses film-film yang dapat merangsang munculnya dorongan seksual yang tinggi, sehingga mereka mau tidak mau akhirnya terpengaruh dengan keadaan itu, lalu mereka terlibat dalam kegiatan LGBT tersebut. Dampak daripada kegiatan LGBT tersebut adalah karena ini adalah kegiatan yang menyimpang dan merupakan gangguan psikologis, bisa saja mereka akan menjadi pelaku aktif dari kegiatan LGBT, dan dia akhirnya menjadi adiktif, menjadi mencandu, akhirnya menjadi pola hidup yang bersangkutan, dan ini sangat berbahaya ketika yang bersangkutan kembali ke masyarakat, karena dia tidak lagi bisa memerankan dirinya sebagaimana mestinya
Kalau dia sebelumnya seorang ayah, maka setelah dia selesai menjalani pidana dan dia terjerat dengan gejala LGBT ini, maka setelah kembali ke masyarakat, dia tidak lagi mampu berfungsi sebagai kepala keluarga seperti sebelumnya dia menjalani pidana. Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, meskipun kami yakin bahwa upaya itu tidak akan mungkin bisa menghilangkan LGBT secara habis-habisan, namun demikian pihak lembaga pemasyarakatan harus mampu mencegah supaya LGBT tersebut tidak menjadi suatu keadaan yang semakin hari semakin meluas dan melibatkan sebanyak mungkin semakin banyak penghuni yang terjerat dalam kegiatan maupun fenomena LGBT tersebut. Sehingga pihak lapas pun harus mempunyai program-program yang mereka harus lakukan adalah, yang pertama adalah program penyihatan mental, program-program penyuluhan, program-program pencerahan, program-program pembinaan yang memberikan pemahaman tentang dampak buruk dari hubungan seks jenis tersebut. Kalau hubungan seks jenis dilakukan oleh seorang narapidana laki-laki, maka kemungkinan saja mereka akan terjadi penularan penyakit-penyakit yang berbahaya untuk kesehatan pria. Begitu pula untuk kesehatan wanita. Namun demikian, pihak lapas bisa berusaha untuk melakukan upaya pencegahan sehingga berkembangnya faham atau berkembangnya kebiasaan maupun penyakit yang terkait dengan fenomena LGBT tersebut. Selain memberikan pemahaman tentang akibat buruk daripada LGBT, apa dampak buruknya apabila dia terlibat terlalu dalam dengan kegiatan LGBT tersebut, maka orientasi seksnya akan bergeser dari orientasi normal menjadi tidak normal. Maka hal-hal yang sangat penting diberikan kepada mereka adalah adanya upaya penempatan. Semenjak lembaga pemasyarakatan itu ada, maka tingkat kemungkinan untuk terjadinya hubungan sejenis ini sudah dicegah dengan pola peningkatan yang tidak genap. Artinya, lembaga pemasyarakatan harus menghindari adanya penempatan 2 orang dalam satu kamar atau 4 orang dalam satu kamar. Setidak-tidaknya di dalam lembaga pemasyarakatan harus ditempatkan dengan jumlah yang ganjil. Dengan ada jumlah yang ganjil tersebut, maka akan ada 1 orang yang mempunyai peran sebagai pengendali kegiatan tersebut. Tetapi kalau apabila isi genap, maka mereka akan menjadi pasangan-pasangan di mana tidak ada orang yang menjadi pengendali maupun pengawas yang dilakukan oleh teman-temannya yang ada dalam kamar. Penempatan secara ganjil ini menjadi faktor penting di sebuah lembaga pemasyarakatan. Selain dia akan pembinaan secara terus-menerus, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, oleh mereka-mereka yang ahli tentang bahayanya keterlibatan mereka secara aktif dalam kegiatan LGBT. Karena LGBT adalah suatu hal yang menular dan terus saja menularkan kepada orang lain, dan dia akan menularkan lagi kepada orang lain, sehingga itu bisa menjadi sebuah fenomena yang ibarat gunung es yang muncul di permukaan, tapi sebenarnya di bawah mereka sebuah kelompok yang besar, yakni pengawasan. Ketika kita melihat seseorang yang ada indikator bahwa mereka mempunyai hubungan khusus antara sejenis dari sikap sehari-hari, maka pihak lapas harus segera memisahkan orang tersebut, baik pemisahan tempatnya maupun pemisahan pergaulannya.
bisa saja yang bersangkutan dipindahkan ke lapas lain agar dia tidak menjadi faktor pemicu munculnya eh, munculnya kelompok-kelompok LGBT ini. Pasangan-pasangan sejenis ini akan bermunculan dan itu akan kelihatan dalam kegiatan sehari-hari, di mana petugas harus jeli setelah ada gejala yang sudah positif yang bersangkutan melaksanakan menjalin hubungan sejenis ini, maka pihak lapas harus segera melakukan tindakan. Yang faktor yang penting lagi adalah apabila mereka ketahuan telah melakukan perbuatan yang asusila, perbuatan pelecehan seksual maupun perbuatan seks menyimpang, maka yang bersangkutan harus dikenakan sanksi. Ketentuan-ketentuan pemberian sanksi ini harus diberikan sejak awal yang bersangkutan berada di lapas, yakni ada larangan menjalin hubungan sejenis atau dilarang melakukan hubungan asusila di dalam lapas, atau dilarang mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur pelecehan seksual. Ini harus disosialisasikan secara terus-menerus sebagai upaya preemptif, sehingga ketika mereka tetap melakukan, maka pihak lapas tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Nah sekalian, LGBT yang berkembang ini memang sangat kaitan dengan psikologi, sehingga kesehatan jiwa daripada para narapidana harus senantiasa dirawat dengan sebaik-baiknya. Diadakan konseling, diadakan bimbingan hidup sehat, diadakan bimbingan rohani, bahwa selain itu akan mengganggu kesehatan jiwa, juga kesehatan fisik, juga itu melanggar adat dan nilai-nilai keagamaan. Nah, apabila ini semua diajarkan kepada narapidana, disampaikan dalam berbagai macam forum, sehingga mereka akan menjadi orang yang terbina. Perangai mereka terbina sehingga ketika dia kembali ke masyarakat tidak ada perubahan signifikan dari perilaku yang bersangkutan, dari perilaku normal menjadi perilaku tidak normal. Ketika masuk ke dalam lapas, yang bersangkutan adalah pria murni maupun wanita tulen. Namun demikian, dengan adanya penjelasan yang baik, dengan ada bimbingan yang baik, mereka akan tetap keluar dari lapas dengan 100%. Dia akan tetap menjadi manusia sesuai jenis kelaminnya masing-masing. Saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan sebagai gambaran umum, bahwa kita pihak lapas tidak akan mungkin bisa menghabiskan atau menepis habis adanya gejala ataupun perbuatan-perbuatan yang ada kaitan dengan LGBT. Namun sekurang-kurangnya pihak lapas harus dapat menekan seminimal mungkin, sehingga para penghuni lapas bukan merupakan bagian aktif dari kegiatan LGBT yang menurut Pak Profesor Mahfud MD itu sebagai sekte, ya, sebagai sekte. Kalau kita sudah berbicara merupakan sebuah sekte, maka itu perlu upaya serius bagi negara agar gejala ataupun fenomena LGBT ini tidak menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi sekte dan mewarnai kehidupan masyarakat, khususnya para generasi muda Indonesia. Saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan fenomena LGBT di dalam kemasyarakatan. Tentu bagi para keluarga tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa was-was, jangan sampai anaknya maupun keluarganya menjadi peserta aktif LGBT yang di dalam lembaga pemasyarakatan. Percayakan kepada petugas maupun pimpinan lapas bahwa LGBT yang ada di dalam lapas dapat dikendalikan dan bahkan mungkin dihilangkan semaksimal mungkin. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan menghubungi email kami, WhatsApp kami, dan apabila ada yang
kurang berkenan dalam hal-hal yang dapat kami sampaikan, tentu saya minta maaf. Mudah-mudahan saja apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian, para sahabat masyarakatan di seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.